Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kali ini adalah topiknya Ramadan, bulan Quran, turunnya perintah membaca. Ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang Ramadan, itu sama aja, terserah dialek mana mau diambil. Hari ini tanggal 20, 23, besok 24. Belum ada pengumuman, tapi kalau tidak ada perubahan karena sidang isbat belum ada, mungkin nanti ba'da maghrib. Kalau tidak ada perubahan berarti besok kita Idul Fitri. Jadi ini bulan Ramadan yang terakhir untuk tahun 2020 gitu. Oke, sebelum aku menjelaskan tentang Ramadan bulan Quran, itu aku jelaskan dulu begini. Apa sih bedanya home dan house? Gitu loh. Kenapa sih kok yang dibilang itu home alone, kok tidak house alone? Kenapa sih yang dibilang itu house for sale, tidak home for sale? Itu judul lagu tahun 69 apa 70 ya. Aku suka lagu itu. Lucifer yang menyanyikan house for sale itu. Dan home dan house ketika masuk dalam kosakata kita bahasa Indonesia hanya menjadi satu kata aja, yaitu rumah. Rumah. Tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu beda antara house dan home. Buktinya apa? Penggunaannya juga beda seperti yang sudah aku sebut tadi. Ya. Itulah perlunya kita memahami bahasa aslinya itu seperti apa, terjemahnya seperti apa, begitu. Sorry, kesedak. Begitu juga ya dalam diksi-diksi Arabian tentang membaca itu ada setidaknya ada 3 varian. Yang kata itu kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu kata cukup membaca, gitu loh. Ya, ada 3 varian. Sekarang kalau membaca itu membaca apa? Membaca aksara tentu beda dengan membaca peristiwa. Karena ada aksara dan ada peristiwa. Ya. Oke, aku bacakan di sini ya variannya. Yaitu firman dari Gusti Allah Agung, yaitu Al-Furqan surat nomor 25 ayatnya 32. Nanti kamu bisa cek di Al-Quran Androidmu gitu. Aku langsung ke Indonesianya saja ya supaya cepat. Begini, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, dengannya kami membacakannya secara tartil, dalam kurung, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Gitu. Dalam surat ini, kalau kita tarik ke teks-teks Arabionnya ya, kita tarik ya ke ini Arabionnya ini, ternyata membaca itu berasal dari kata rotalnahu, ya, rotalnahu, ya, membacakannya, ya, ya pakai rotala. Satu. Yang kedua, firman dari Gusti Allah Agung, Quran surat Jum'ah surat 62 ayatnya nomor 2 ya. Aku bacakan. Dan dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Oke. Sebelum aku jelaskan tentang membacanya, aku jelaskan secara umum. Dari ayat ini, kalian mendapatkan informasi, side information ya, yaitu adalah kaum yang buta huruf. Kalau aku baca ulang, dialah Allah ya maksudnya, yang mengutus seorang Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf. Umiyina. Kalau bahasa Arabiyunnya, umiyina. Dari sini kalian tahu yang buta huruf itu Rasulnya atau kaumnya? Rasulnya atau kaumnya? Perhatikan kalau baca itu. Ayat ini mengatakan yang buta huruf itu kaumnya, bukan Rasulnya. Karena apa? Kita lanjut. Ya. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Maksudnya ayat-ayat Allah. Membacakan. Jadi Kanjeng Nabi ya itu membacakan. Dari sini kalian bisa dapat gambaran Kanjeng Nabi itu bisa baca enggak? Gitu loh. Dan yang buta huruf itu siapa gitu loh, nabinya atau kaumnya gitu, ya. Tetapi yang menjadi bahasan kita pertama adalah kita mau mencari diksi membacakan itu dari diksi Arabiyunnya apa. Nah, ternyata di sini dia menggunakan yatlu, dua ya, menggunakan yatlu, dia membaca. Ya, membacakan. Sekarang yang ketiga, nah ini yang biasanya kita familiar ya. Firman dari Gusti Allah Agung, Quran surat Al-Alaq 96 ayat pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, kita lihat. Bacalah di sini menggunakan ikro. Ikro dia. Berapa sudah? 3. 3 kosakata Arabiyun. Kalau itu dimasukkan ke dalam literatur bahasa kita, hanya cukup 1 kata saja, yaitu apa? Membaca. Padahal ketiga-tiganya berbeda, seperti home dan house tadi itu. Memang sih masuknya rumah. Tapi rumah yang seperti apa? Seperti ini, membaca apa? Aku sampaikan di sini supaya kalian itu mbok dipikirlah. Apa ada nabi kok buta huruf itu, apa ya ada gitu loh. Jadi rasionalitas itu diasah supaya ngerti gitu ya. Ada nggak sih? Logikanya masuk nggak sih? Nalarnya itu masuk nggak sih? Ada nabi kok buta huruf gitu. Padahal cuma 29 karakter. Dari alif sampai iya itu 29. Masa nggak bisa hafal 29 karakter kan? Orang anak saya yang SD aja, ABCD aja hafal kok. Masa seorang nabi yang mampu merubah peradaban dari dulumat ke nur, dari gelap ke terang, masa nggak bisa baca, kalian percaya gitu. Tapi oke lah, kita lalui aja itu, ya. Aku lanjut sekarang. Iqra itu adalah kata kerja asli. Membaca, artinya dia bukan kata kerja yang dibentuk dari kata benda. Supaya kita tahu maksudnya, setiap kata kerja asli itu harus disertai objek. Supaya kita tahu maksudnya membaca. Membaca apa? Gitu loh. Kalau kata kerja jadian, itu kata kerja yang dibentuk dari kata benda. Itu tanpa objek kita sudah tahu. Misalkan merokok, itu dibentuk dari kata rokok. Itu kata kerja jadian, dibentuk dari kata benda rokok. Yang namanya merokok itu ya begini gitu. Apapun merek rokoknya ya merokok itu begini dulu. Ya. Dibakar, dimut, disumet ya. Orang Jawa bilang disumet, dibakar itu, terus dimut, keluar asap, ya gitu. Apapun merek rokoknya, namanya merokok ya begitu itu. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi
Merokok orang sudah tahu, gitu loh. Tapi kalau membaca, orang tidak tahu. Karena tidak ada objek. Karena ini kata kerja asli. Membaca apa? Membaca aksara dengan membaca peristiwa itu beda jauh. Beda jauh. Cara membacanya, teknis membacanya, aktivitas membacanya pun tuh beda. Walaupun sama-sama membaca. Gitu loh. Karena apa? Kata kerja asli. Gitu loh. Nah, di sini menariknya, dalam surat Al-Alaq 96 ini, begini bunyi kalimatnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Objeknya kita nggak tahu membaca apa. Cuman yang menarik, dia ditutup dengan kata, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Atau ada dalam tanda kurung, dengan menyebut, ya, nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi, baca apa? Ya, perlu direnungkan kan, baca apa? Maka dari tekstual itu, ya, kita dapat simpulkan di sini, diksi Iqra itu maksudnya adalah perintah membaca dalam artian yang luas dan bersifat umum. Gitu loh. Dari rangkaian narasi itu, akhirnya kita menyimpulkan, membaca di situ artinya dalam artian yang luas. Apa saja dia? Membaca apa saja? Dan bersifat umum. Apa saja? Ini dia. Bisa menganalisa, bisa mendalami, bisa merenungkan, bisa meneliti. Meneliti tentang apa? Bisa tentang alam semesta ini. Sains. Ya. Bisa tentang dinamika sosial, kehidupan yang ada. Kalau pada waktu Kanjeng Nabi tentunya membaca dinamika sosial Arab dalam konteks Mekah, ya. Bagaimana kehidupan yang dulumat itu. Bisa juga membaca diri kita sendiri. Gitu loh. Oke, ya. Kemudian hasil membaca itu, ya. Hasil membaca itu dikembalikan kepada Gusti Allah Agung sebagai pencipta. Ya. Jadi semakin banyak membaca, semakin mengenal Gusti Allah Agung sebagai pencipta dari segala sesuatu yang ada, sehingga hidup kita dalam aturan Gusti Allah Agung. Tuh. Jadi supaya kita itu hidup teratur dalam aturannya Gusti Allah Agung dengan cara membaca. Oke. Tuh. Jadi Iqra itu perintah yang turun pertama, ya, yang diberikan Gusti Allah Agung untuk kita lewat Kanjeng Nabi. Perintah pertama apa? Iqra. Baca kamu. Baca. Yang kalau dalam topik Lailatul Qadar kemarin, bisa juga seperti yang aku telah jelaskan, Iqra itu berasal dari Quran, jadi berquranlah kamu. Bisa begitu. Terserah mana yang mau diambil. Kalau baca, kalau dari baca berarti bacalah. Kamu baca. Baca apa? Ya ini tadi yang aku jelaskan tadi, ya. Maka dengan membaca itu, manusia ini kan makhluk budaya ini. Ya. Manusia ini kan makhluk budaya. Maka dengan membaca itu kita akan membentuk peradaban kehidupan. Peradaban kehidupan itu apa aja? Ya bisa sains, bisa teknologi, bisa kehidupan sosial yang saling tertata. Itu peradaban yang harus kita bangun lewat membaca. Gitu loh. Ya. Jadi begitu. Peradaban-peradaban kehidupan kita itu sebagai makhluk budaya, karena kita dikasih apa? Kasih rasio, kasih otak. Otak ini digunakan untuk membaca. Nanti memilah mana yang baik, mana yang benar. Mana yang aturan Allah, mana yang bukan aturan Allah. Nah, dengan membaca itu kita hidup dalam aturan Allah. Pertanyaannya, Allah memerintahkan kita sebagai perintah yang pertama itu membaca, itu di mana? Di Al-Quran. Tadi ayatnya sudah aku sebut. Al-Alaq itu kan Al-Quran. Oke. Berikutnya, kalau perintah membaca itu di Al-Quran, ya, kapan? Kok tadi kan tempat di mana di Al-Quran?
Terus kapan perintah membaca itu diturunkan? Atau kapan Al-Quran itu diturunkan? Maka kita baca di penjelasannya. Jadi kalau kita cari informasi tentang Al-Quran, ya di Al-Quran. Gitu loh. Jangan kau cari informasi Al-Quran tapi di lain. Kalau kamu tanya tentang aku, ya di aku, jangan ke orang lain. Kalau orang lain bisa benar, bisa salah. Tapi kalau aku, jelas benernya. Gitu loh. Makanya kalau kamu bingung tentang Al-Quran, cari jawabannya di Al-Quran. Sedangkan hal-hal di luar Al-Quran itu hanya pendukung. Nanti ada asbabun nusul, asbabul wurud itu pendukung. Ya itu perlu juga sih. Gitu. Ya. Oke, aku baca. Firman dari Gusti Allah Agung itu di Quran surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya nomor 185. Ini panjang ya. Panjang, jadi aku cuplik yang aku bidik saja, yang perlu aku jelaskan ke kalian. Begini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda apa? Antara yang benar dan yang salah, antara yang gelap dan yang terang. Itu namanya Al-Quran. Kapan? Bulan Ramadan. Bulan seperti sekarang ini yang nanti akan berakhir. Gitu loh. Sejarah itu berulang. Jadi kalau kita maknai bulan Ramadan itu bulan berquran atau bulan Quran, ya, artinya begini. Selama 1 bulan ini kita digodok untuk kita hidup berquran. Artinya apa? Kita hidup dalam aturan-aturan Quran. Di mana hasil dari 1 bulan ini akan kita bawa untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Yang nanti setelah 11 bulan masuk ke bulan ke-12-nya, Ramadan lagi diingatkan lagi. Begitu. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Quran atau bulan pendidikan. Dididik apa? Lewat membaca tadi, kamu dididik supaya kamu hidup dalam aturan Al-Quran. Al-Quran itu siapa yang buat aturan? Aturan Allah. Karena di sana Allah menjelaskan tentang aturan-aturannya. Begitu. Ya. Jadi ini seperti aku bilang tadi, terakhir insya Allah. Karena belum ada keputusan sidang isbat, kita tunggu nanti pada maghrib. Setelah ini selesai, semoga puasa kita, semoga pembelajaran kita di bulan ini, pembelajaran berquran di bulan Ramadan ini bisa berhasil. Nanti kita bawa untuk 11 bulan ke depan. Dan setelah Ramadan ini berakhir, kita berharap semoga panjang umur, selamat semuanya ya. Sukses dunia, sukses akhirat, kita ketemu lagi Ramadan tahun depan begitu. Setelah Ramadan ini selesai, kita ketemu dengan Idul Fitri. Dengan momen Idul Fitri yang sebentar lagi kita sambut, aku mengucapkan untuk kalian semua, untuk yang semua itu ya semualah, yang Islam, yang Kristen, channel YouTube ini kan terbuka untuk siapapun. Aku apabila ada salah kata, salah omong, salah ucap, salah apa saja, yang namanya kadang-kadang hilap ya, keburu-buru, kesusu, telanjur semangat, kepada kalian semua, aku mohon maaf, maafin ya. Dan selanjutnya, aku perlu tekankan di sini untuk kalian semua juga, ya, bahwa aku bikin channel YouTube ini dalam satu paradigma akademik, ya, tidak untuk yang lain-lain tidak. Di sini kita proses saling belajar bersama ya. Dalam paradigma akademik itu kita boleh membicarakan apa saja tanpa ketersinggungan, tetapi harus dibicarakan dengan hormat, dengan santun. Boleh kita bicarakan. Hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan di ranah sosial, di sini kita bisa bicarakan. Makanya kanal ini ya aku bingkai dalam framing akademik ya. Mari kita sama-sama belajar di sini, dan aku terima kasih kalian sudah mampir di channel YouTube ini ya. Sekali lagi kepada semuanya, bila ada salah, ada kata, ada apa aja yang kurang berkenan, mohon dimaafin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.